dari Prodi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pemrograman komputer. Yang pertama adalah mengenai perangkat periferal komputer. Perangkat periferal adalah sebuah perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan inputan, memproses, atau mengeluarkan output dari komputer. Perangkat periferal yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan peranti yang berfungsi untuk menyimpan data-data atau instruksi program secara temporer. Fungsi dari RAM sendiri adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer ataupun laptop. Semakin besar RAM yang kita miliki, maka semakin cepatlah komputer kita. Cara kerja RAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah komputer dinyalakan, komputer akan masuk ke menu Basic Input Output System atau BIOS. Tahapan ini, sistem akan mengecek keseluruhan hardware dan software apakah dapat bekerja dengan baik. Kedua, BIOS setelah melakukan pengecekan, kemudian menyediakan informasi dasar mengenai urutan-urutan. Informasi dasar mulai dari booting hingga proses loading sistem operasi. Yang ketiga, setelah proses tersebut selesai, maka sistem operasi akan di-load dari hard drive menuju RAM. Ketika sistem operasi sudah di-load ke RAM, maka CPU dapat mengakses semua informasi sistem operasi secara langsung dan cepat. Yang keempat, proses ini juga berlaku untuk aplikasi lainnya ketika Anda membuka aplikasi. Data akan di-load dari hard disk ke dalam RAM, fungsinya agar RAM bisa mengakses seluruh data aplikasi. Hubungan tipe-tipe dari RAM antara lain ada Extended Data Dynamic Random Access Memory atau EDORAM. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada Rambus Dynamic Random Access Memory atau RDRAM, gambarnya seperti ini. Yang ketiga ada Single Data Rate Random Access Memory atau SDRAM seperti ini. Dan yang ada Double Data Rate Random Access Memory atau DDRAM seperti ini. Ini adalah salah satu spesifikasi dari salah satu model DIMM atau Inline Memory Model. Memori yang digunakan SSD atau Small Output Package. Kecepatan basic dan frekuensi memorinya adalah 123 MHz sampai 283 MHz. Tipe memorinya PC 2100 sampai PC 5000 dan jumlah pinnya 140 pin dengan 92 pin frekuensi. Voltasenya 2,5 volt, jumlah node-nya 1 dan jenis kapasitas memorinya ada 4, yaitu 128 MB, 125 MB, 40 Kelebihan dari RAM itu adalah yang pertama dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Yang kedua membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Dan yang ketiga bentuk, jenis, kapasitas dan ukuran beragam sesuai yang kita butuhkan. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah prosesor. Salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Fungsi dari proses itu sendiri adalah sebagai sebuah otak dari komputer, setiap data yang akan diproses akan selalu melalui prosesor. Jaga performa komputer dan mendukung kebutuhan spesifik dari komputer. Cara kerja prosesor dengan menerima umpan atau perintah masuk atau input, baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung. Lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau menuliskan outputnya ke hardware ataupun software terkait. Komponen dari prosesor itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama control unit atau CPU, yang berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. Yang kedua adalah arithmetic logical unit atau ALU, melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah register unit atau RU, yang merupakan suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Berikut adalah materi bahasa pemrograman. Yang pertama adalah pemrograman desktop. Pemrograman desktop pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada objek dan program Java sebagai bagian yang disebut
adalah penggunaan dari Java. Java dapat digunakan untuk beberapa hal. Antaranya adalah aplikasi mobile, terutama Android, aplikasi desktop, aplikasi web, server web, dan aplikasi server game, koneksi database. Komponen dari Java sendiri ada 3. Yang pertama adalah Java Development. Komponen dari Java sendiri ada 3. Yang pertama adalah Java Development Kit atau JDK, yang merupakan komponen inti dari Java. Komponen ini memberikan semua tool, executables, binaries yang diperlukan untuk menyusun, mendebug, dan mengeksekusi sebuah program Java. Yang kedua ada Java Virtual Machine atau JVM. JVM ini kerap dianggap sebagai jantung dari bahasa pemrograman Java. Ketika menjalankan program Java, JVM bertugas untuk mengonversi bytecode menjadi kode yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah Java Runtime Environment atau JVM, merupakan implementasi dari JVM. Java ada 6, mudah untuk dikembangkan, yang kedua sifatnya multi-platform, yang ketiga memiliki kemudahan dalam menyusun suatu script, yang keempat apabila grammar berorientasi pada usability, maka Java sangat mendukung. Yang kelima bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek, dan yang terakhir adalah dinamis. Kekurangan Java sendiri ada 2, yaitu penggunaan memori yang cukup tinggi dan mudah didekompilasi. Yang kedua adalah C++. C++ merupakan bahasa pemrograman turunan dari bahasa pemrograman C. C++ sendiri digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak atau software. Bahasa pemrograman ini juga dapat digunakan untuk membangun sebuah mesin pencari. Developer juga dapat memanfaatkan bahasa pemrograman C++ ini untuk membuat sistem operasi. Tidak hanya itu, bahasa pemrograman ini dapat dimanfaatkan untuk membuat video. Pembagian C++ ini tersusun dari 4 bagian utama. Yang pertama bagian pengarah atau compiler, atau biasa disebut file header, yang ditandai dengan simbol pagar. Yang kedua adalah bagian deklarasi, yang ketiga adalah bagian definisi, dan yang terakhir adalah bagian komentar yang ditandai dengan simbol tanda miring 2 atau pasang. C++ pertama itu tersedia hampir di semua jenis komputer. Kedua, proses eksekusi C++ lebih cepat. Ketiga, fleksibel dan juga portable untuk semua jenis komputer. Yang keempat, tingkat bahasa pemrograman yang menengah atau middle level language. Yang terakhir adalah bahasa terstruktur dan termasuk bahasa pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Kekurangan C++ sendiri adalah yang pertama, bagi pemula biasanya susah dalam menggunakan kode. Yang kedua, bersifat case sensitif atau berbeda dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Implementasi C++ pada IP itu sangat sedikit. Dan yang terakhir, banyak operator dan juga fleksibilitas dalam penulisan program yang membingungkan para pengguna. Yang ketiga adalah Python atau bahasa pemrograman interpretatif multiguna yang memakai filosofi perancangan dengan fokus kepada tingkat keterbacaan kode. Penggunaan Python sendiri ada 3 maksudnya. Yang pertama, artificial intelligence. Contohnya adalah saat pembisnis membutuhkan chat otomatis untuk menjawab pertanyaan daripada customer-nya. Yang kedua adalah aplikasi web. Python merupakan bagian penting dari beberapa website yang paling banyak dikunjungi, seperti Pinterest, Instagram, Spotify, atau YouTube. Yang ketiga adalah special effect pada Hollywood. Ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang perfilman seperti Lucasfilm yang menggunakan Python. Jenis operator Python ada 7. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator komparasi atau perbandingan. Yang ketiga, operator penugasan, operator logika. Yang kelima, operator keanggotaan atau membership. Yang keenam, operator identitas. Dan yang ketujuh, operator bit. Kelebihan dari Python sendiri ada 6. Memiliki library yang luas dan banyak, open source atau gratis, mampu meningkatkan produktivitas developer, mendukung Internet of Things atau IoT yang baik, bahasa yang mudah dipelajari dan mudah digunakan, dan yang terakhir fleksibel. Kekurangannya sendiri ada 5, yaitu tidak cocok untuk aplikasi mobile, eksekusi relatif lambat, kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lain, kesalahan saat runtime dan efisiensi, serta efisiensi dan fleksibilitas trade-off baik. Yang kedua dari bahasa pemrograman adalah pemrograman web. Yang pertama itu JavaScript.
Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh website programmer atau website developer. Penggunaan JavaScript sendiri adalah untuk menuliskan fungsi yang diberikan ke dalam HTML, ke dalam file text dan di link dari dokumen HTML. Secara fungsional dipakai untuk menyediakan akses script pada objek yang dibenarkan atau embedded. Contoh penggunaan JavaScript yaitu merubah image kursor ketika pada objek tertentu, validasi pada form sebelum data dikirimkan ke server, dan sebagainya. Cara kerja JavaScript yang pertama, cara kerja JavaScript adalah sebagai berikut. Bahasa pemrograman JavaScript biasanya di-embedded ke halaman website secara langsung atau diarahkan dengan file JavaScript yang terpisah. Bahasa pemrograman lain yang mempunyai download di internet yang dibuat oleh pengguna yang kemudian akan diproses di sana. Segala proses yang dilakukan JavaScript digunakan oleh pengunjung web atau klien. Pengunjung web mengirim permintaan atau request yang kemudian request tersebut akan diproses di server. Dengan melalui perambahan web, hasilnya akan dikirimkan ke pengunjung web. Tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Lebih mudah dipelajari daripada bahasa pemrograman lainnya. Proses pencarian dan penanganan error atau kesalahan lebih mudah, bisa berfungsi sebagai halaman-halaman web atau event tertentu, misalnya klik atau mouseover, bisa berfungsi di berbagai browser, platform, dan lain-lainnya, lebih cepat dan ringan daripada bahasa pemrograman lainnya. Kekurangan JavaScript adalah script yang digunakan pada JavaScript tidak terenkripsi, bukan untuk pengembangan aplikasi standalone yang memiliki keterbatasan objek. Ini adalah HTML atau Hypertext Markup Language, bahasa web atau markup internet yang berasal dari kombinasi antara teks dan informasi berupa simbol atau kode yang dimasukkan ke dalam suatu file guna membuat suatu halaman situs. Fungsinya adalah membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet, membuatkan link menuju halaman web lainnya dengan kode tertentu atau hypertext. Cara kerja HTML sebagai berikut. Halaman website yang menggunakan HTML dapat dikenali dengan mudah, karena di akhir kalimat selalu diberi ekstensi .html atau .html. Ekstensi tersebut dapat terlihat ketika kita mengakses internet menggunakan browser apapun. Pada umumnya, sejumlah situs menyertakan jumlah halaman HTML yang berbeda-beda. Sebagai contohnya terdapat pada beranda utama, halaman mengenai website tersebut atau tentang kami, hingga halaman kontak yang semua dokumen HTML terpisah. HTML ini terdiri dari beberapa macam komponen. Masing-masing HTML terdiri dari seperangkat halaman atau tag. Halaman dan tag ini mengacu pada building block suatu halaman website. Tag ini pula yang membuat hierarki susunan konten hingga menjadi bagian seharusnya yakni paragraf. Kelebihan HTML adalah bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Dijalankan secara alami di setiap web browser. Memiliki learning curve yang mudah, open source, dan sepenuhnya gratis. Bahasa markup yang rapi dan konsisten. Kekurangan HTML adalah paling sering digunakan untuk halaman web statis atau tidak memungkinkan untuk menjalankan logik. Alhasil semua halaman web harus terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti header dan footer. Fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Terkadang perilaku browser susah untuk diprediksi. Misalnya browser lama tidak selalu bisa render text yang lebih baru. Yang terakhir adalah PHP atau Hypertext Preprocessor. Bahasa scripted server-side. Bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan situs web, statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. Fungsi PHP adalah membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. Walaupun sebenarnya bukan hanya PHP, bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat website. Cara kerja dari PHP sebagai berikut. Konsep kerja PHP diawali dengan permintaan suatu halaman web atau file.php oleh browser atau klien. Kemudian berdasarkan alamat di internet atau URL, browser mendapatkan alamat dari web server yang akan mengidentifikasi halaman yang diinginkan dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya, ketika file PHP yang didapatkan oleh web server, isinya segera dikirimkan ke mesin PHP untuk diproses dan memberikan hasilnya berupa kode HTML. Web server lalu menyampaikannya ke klien.
Kelebihan PHP adalah sebagai berikut. Lebih mudah dipelajari, mempunyai komunitas besar, rutinitas, open source, memiliki perkembangan cukup cepat, memiliki maintenance yang lebih mudah. Kekurangan PHP ada 3, yaitu tidak dilengkapi dengan tipe data, rawan pembangkangan, dan kurangnya prestis. Sekian dari saya mengenai penjelasan mata kuliah pemrograman komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.